Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan utama kita hari ini adalah nasi. Ini nasi sisa kemarin, masih bagus banget. Ini tadi saya timbang kurang lebih nasinya ada 300 gram ya. Jadi punya nasi sisa bisa kita jadikan makanan yang enak. Nah, di sini kemudian saya menambahkan telur. Ini telur ayam saya gunakan agak lebih banyak. Jadi saya menggunakan sebanyak 5 butir telur ayam, kita pakai putih dan kuningnya. Kemudian saya menggunakan santan instan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai santan yang biasa langsung beli di pasar juga boleh. Nah, kalau untuk santan instan ini kita gunakan sebanyak 4 bungkus. Per bungkusnya ini kurang lebih 65 ml. Jadi ini kurang lebih untuk santannya kita menggunakan sebanyak 250 ml. Teman-teman, ini benar-benar santan yang kental tanpa campuran air. Kemudian ini kita kocok dulu telurnya, santan dan juga nasi. Kita aduk rata semua bahan. Kemudian saya juga menggunakan gula pasir. Di sini saya menambahkan kurang lebih sebanyak 13 sendok atau kalau ditimbang sebanyak 200 gram ya untuk gula pasirnya. Ini hasilnya juga nggak terlalu manis banget karena kita menggunakan nasi yang cukup banyak dan juga kita menggunakan telur. Tapi kalau teman-teman kurang suka manis, misalnya lebih suka kayak manis-manis buah itu, bisa gunakan cukup 8-9 sendok aja. Jadi takarannya kurang lebih 130-150 ml. Untuk semua bahannya nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Nah, jika udah seperti ini, langsung aja kita akan salin ya teman-teman ketiga atau keempat bahan ini ke dalam blender. Nah, ini kita masukkan semuanya. Jadi ada nasi, telur, santan, dan juga gula. Kemudian karena kita menggunakan telur yang cukup banyak, jadi kita akan menambahkan bubuk vanili sebanyak kurang lebih setengah sendok teh agar nanti nggak amis. Kemudian di sini saya gunakan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan atau kurang lebih 20 gram. Nah, agar lebih legit dan enak, kita juga menggunakan susu bubuk. Saya gunakan Yandenkau. Ini satu bungkusnya 27 gram. Saya gunakan sebanyak 3 bungkus ya teman-teman. Kemudian kita aduk dulu. Nah, ini kita satukan agar tepung dan susunya nggak cuma menggumpul di atas. Jika udah seperti ini langsung kita blender ya. Nah, ini hasilnya setelah saya blender, kita akan cek dulu. Jadi bagian atasnya ini mulus, tapi bagian bawahnya itu masih ada sisa-sisa nasi ya. Jadi saya sengaja nggak benar-benar haluskan agar nanti ada ciri khas dari nasinya. Oke, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Saya ambil mangkok kaca. Nah, kita pakai mangkok yang agak besar, kita gunakan 2 ya. Oke, selanjutnya tadi yang udah kita blender kita masukkan ke dalam mangkok kaca. Ini kita bagi 2 ya teman-teman. Nah, jadi kalau bisa kita bagi sama rata. Nah, ini di bagian bawahnya itu masih ada kayak sisa-sisa nasinya tadi karena sengaja nggak saya haluskan banget. Jadi nanti teksturnya masih ada kayak bulir-bulir kecil-kecil nasi gitu ya. Jadi dia kayak jagung. Nah, kemudian saya juga menggunakan pasta pandan. Nah, kita masukkan ke dalam salah satu mangkok. Secukupnya. Kalau misalnya dirasa warnanya masih kurang pekat atau masih kurang hijau, kita bisa tambahkan lagi sedikit. Nah, ini aromanya harum banget. Oke, untuk kedua bahan ini udah cukup, udah selesai. Nah, untuk yang satunya ini sengaja saya biarkan original ya, warna putih. Sekarang kita ambil loyang. Nah, untuk loyang ini saya menggunakan bagian samping-sampingnya kita tutupi, kita alasi karena agar dia nggak bocor ya, karena bagian sampingnya ini sudut-sudutnya biasanya suka bocor kalau misalnya kita menaruhkan adonan yang lumayan cair. Ini ukuran loyangnya kalau nggak salah 20x20 ya teman-teman. Kemudian kita gunakan sedikit margarin. Nah, kita olesi terutama bagian bawahnya. Kemudian ini udah selesai. Sekarang kita akan siapkan untuk wadah memasak. Saya gunakan teflon yang besar. Kemudian saya tambahkan air. Ini nggak banyak airnya, kurang lebih 300-400 ml. Nah, kemudian kita simpan sarangan kukusan, barulah kita simpan loyangnya. Jadi untuk merebus pertama kali atau mengukusnya kita nggak usah dulu gunakan air terlalu banyak. Nanti bisa kita tambah-tambah saat memasak. Nah, ini tadi adonan yang pasta pandan atau yang hijau. Nah, jangan lupa diaduk agar merata. Kemudian kita masukkan sebanyak kurang lebih 3 centong ya, 3 centong sayur atau 3 sendok sayur. Kalau mau lebih tipis bisa cukup gunakan 2 aja. Nah, ini kemudian kita ratakan samping-samping sisinya. Nah, pastikan dia tuh nanti ketika kita masak dia nggak miring-miring ya teman-teman, agar nanti hasilnya juga bagus. Kemudian kita tutup. Ini akan kita kukus selama 5 menit ya dengan api besar. Nah, ini setelah 5 menit kita buka. Nah, ini hasilnya kita tekan-tekan. Jadi dia udah padat, berarti dia udah matang. Barulah kita timpakan dengan yang berwarna putih tadi ya, yang original. Ini rasanya sama, hanya saja warna dan aromanya agak berbeda ya. Kalau yang hijau itu dia aroma pasta pandan atau aroma pandan, jadi harum banget.
Nah, ini sama 3 sendok juga, jadi agar adil ya, nanti tebalnya juga sama. Kita ratakan kembali, kemudian kita tutup. Dan kita kukus lagi selama 5 menit ya teman-teman, boleh gunakan api besar atau sedang. Nah, ini setelah 5 menit kita buka kembali, kita lihat. Nah, ini kita rasa lagi. Nah, kalau udah padat atau udah mengeras, menandakan dia udah matang, baru boleh kita timpa lagi. Jadi sebenarnya kita pengen bikin kue lapis ya teman-teman, menggunakan nasi sisa di rumah. Ini aromanya harum banget, jadi kita nggak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal, cukup barang yang ada di rumah kita bisa kok bikin kudapan yang lezat untuk keluarga. Nah, ini karena airnya sudah sedikit tadi, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Boleh kita tambahkan 200-300 ml air. Nah, ini fungsinya agar apa? Agar memang cepat matang setiap lapisnya, jadi airnya nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita kukus lagi selama 5 menit. Oke, udah 5 menit, kita buka kembali. Nah, ini kalau udah matang, kita masukkan lagi lapisan yang keempat ya teman-teman. Jadi nanti kita hitung ini dapat berapa lapis. Nah, kalau misalnya mau dibakar juga bisa ya. Kalau misalnya punya oven, bisa gunakan oven listrik atau oven tangkring. Nanti hasilnya itu dia lebih kering ya. Jadi lebih awet. Nah, ini kita tutup kembali. Oke, ini yang lapisan terakhir teman-teman. Jadi, nah ini kita rasa. Tadi saya skip, jadi beberapa lapisnya nggak saya rekam agar videonya lebih cepat. Nah, ini udah untuk lapis terakhir udah matang. Kita matikan api kompor, kemudian kita angkat. Nah, ini ya hasilnya. Kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah udah dingin, tinggal kita lepaskan bagian samping-sampingnya. Nah, boleh gunakan sendok atau spatula seperti ini. Nah, kemudian langsung kita balik gunakan piring yang besar. Nah, ini tadi karena kita olesi dengan mentega bagian bawahnya, jadi dia mudah banget untuk lepas dari cetakan atau loyang. Nah, ini bagian bawahnya teman-teman, cantik banget ya. Ini jadi dapatnya tuh sekitar 7-8 lapis. Nah, ini kemudian kita akan foto, kita akan lihat bagian tengahnya seperti apa. Ini bisa kita bagi menjadi 4 baris. Nah, seperti ini. Jadi dapatnya nanti sebanyak kurang lebih 16 potong ya teman-teman, dengan ukuran yang lumayan besar. Nah, ini kita akan lihat ya bagian tengahnya seperti apa. Jadi ini tuh seperti kita bikin bingkai ya teman-teman. Nah, ini ya bisa dilihat unik banget. Jadi bulir-bulir nasinya tuh yang kecil-kecil masih terlihat. Jadi ini ciri khas banget, namanya lapis bingka nasi sisa. Ini enak banget, aromanya harum. Untuk rasa jangan diragukan, ini seperti rasa bingka-bingka yang biasa kita bikin, hanya saja menggunakan nasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya. Salam dari saya Nada Rafika TV.